Shalom Bapak Ibu. Mainan di ember lumpur. Ini adalah salah satu tema sharing firman saya kali ini. Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang sedang asik bermain tanah di halaman belakang rumahnya. Dia membawa mainan robot-robotan kecil kesayangannya itu kemana-mana Bapak Ibu. Tanpa sengaja, robot itu tergelincir dari tangannya dan terjatuh ke dalam sebuah ember besar berisi air hujan yang sudah bercampur dengan tanah atau lumpur hingga warnanya menjadi coklat pekat Bapak Ibu. Karena panik, takut mainannya hilang, anak itu langsung memasukkan dua tangannya itu ke dalam lumpur. Dia mengaduk-ngaduk air dengan cepat, meraba-raba dasar ember itu sambil terus mengocok airnya ke sana kemari. Akibatnya air di dalam ember itu justru semakin keruh Bapak Ibu. Penuh busa, kotor, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan di mana robotnya itu berada ya. Anak itu mulai menangis karena frustasi ya Bapak Ibu ya. Ibunya yang melihat kejadian itu dari dapur segera datang menghampiri. Sang ibu itu memegang tangan anaknya dan mengajak dia menjauh sebentar dari ember tersebut. Ayo kita duduk dulu di teras katanya. Tangannya dicuci dulu lah. Jangan diaduk lagi embernya. Kita diamkan saja dulu beberapa menit, kata ibunya dengan tenang. Anak itu menurut meskipun wajahnya itu masih cemas Bapak Ibu. Mereka duduk diam di teras selama sekitar 10 menit ya. Selama waktu itu, air di dalam ember perlahan-lahan berhenti berputar. Lumpur-lumpur yang melayang di dalam air itu mulai turun dan mengendap dengan sendirinya di dasar ember Bapak Ibu. Setelah beberapa saat, air di bagian atas itu berubah menjadi jernih kembali. Sang ibu mengajak anaknya itu berjalan kembali ke ember. Robot kecil yang tadi terjatuh ke ember itu terlihat dengan sangat jelas ya, tergeletak di dasar ember. Anak itu tinggal memasukkan tangannya sekali dengan tenang dan langsung bisa mengambil mainannya kembali tanpa perlu repot-repot Bapak Ibu. Hidup kita seringkali seperti air di dalam ember itu. Waktu adalah masalah. Kekecewaan adalah hal yang tidak terduga yang membuat kita panik. Reaksi pertama kita biasanya adalah langsung bertindak tanpa berpikir panjang. Kita sibuk mencari jalan keluar dengan tergesa-gesa Bapak Ibu. Mengeluh kesana kemari dan membiarkan kecemasan itu berputar-putar di dalam kepala kita. Kebiasaan panik ini justru membuat pikiran kita itu semakin keruh ya. Dan situasi terlihat jauh lebih rumit dari yang sebenarnya Bapak Ibu. Kejelasan dan solusi seringkali baru muncul saat kita itu mau mengambil waktu untuk menarik diri dan berdiam diri. Menenangkan hati di hadapan Tuhan, membuat emosi kita itu mereda dan pikiran kembali jernih. Saat jiwa kita tenang, kita bisa melihat masalah itu dengan lebih objektif dan tahu langkah bijak apa yang harus diambil. Berdiam diri sejenak dan berserah adalah cara yang terbaik untuk memulihkan kedamaian batin kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15 Bapak Ibu. Mainan di ember lumpur ketika Tuhan mengajarkan kita melihat dengan hati yang tenang. Dunia yang selalu menyuruh kita berlari ini Bapak Ibu ya. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Semua harus cepat. Cepat bekerja, cepat menjawab, cepat memutuskan, cepat bersaksi, cepat memberi komentar, cepat mencari jalan keluar. Bahkan ketika masalah datang, dunia berkata, lakukan sesuatu sekarang juga. Akibatnya, banyak orang hidup di dalam keadaan seperti ember lumpur yang terus diaduk tadi, Bapak Ibu. Pikiran berputar, emosi bergolak, kecemasan meningkat.
Ketakutan membesar, dan semakin keras mereka berusaha mengendalikan keadaan, semakin keruh keadaan itu terlihat. Mereka mencari jawaban tetapi tidak menemukan. Mereka mencari jalan keluar tetapi justru semakin tersesat, Bapak Ibu. Mereka mencari ketenangan tetapi malah menambah kegaduhan di dalam jiwa mereka sendiri. Padahal seringkali masalah terbesar bukanlah keadaan di luar kita. Masalah terbesar adalah badai yang sedang terjadi di dalam diri kita. Ini panik seringkali membuat kita itu kehilangan apa yang sebenarnya itu masih ada, Bapak Ibu. Perhatikan anak kecil di dalam ilustrasi tadi. Robotnya sebenarnya tidak hilang. Robot itu tetap berada di dalam ember, tidak berpindah, tidak dicuri, tidak lenyap. Tetapi karena airnya keruh, ia tidak bisa melihatnya. Dan karena panik, ia justru membuat air semakin keruh, Bapak Ibu. Bukankah demikian pula dengan hidup kita? Ketika krisis datang, seringkali kita merasa Tuhan sedang meninggalkan saya, jalan keduanya tidak ada, urapan sudah hilang, masa depan sudah gelap. Padahal seringkali pertolongan Tuhan masih ada, janji Tuhan masih ada, kasih karunia Tuhan masih ada, penyertaan Tuhan masih ada, tetapi hati kita terlalu keruh untuk melihatnya. Kita tidak kehilangan Tuhan, kita kehilangan kejernihan untuk melihat Tuhan bekerja. Itu kepanikan, Bapak Ibu, adalah tangan yang terus mengaduk air. Saat anak itu memasukkan tangannya ke dalam ember dan mengaduk-aduk lumpur, ia berpikir sedang menyelesaikan masalah, padahal ia sedang memperburuk keadaan. Begitu pula manusia. Ketika menghadapi masalah, kita sering melakukan hal yang sama. Kita mengaduk-aduk kecemasan, kita mengaduk-aduk ketakutan. Kita sering mengaduk-aduk kemungkinan terburuk. Kita mengaduk-aduk skenario yang belum tentu terjadi. Lalu kita bertanya, mengapa hidup saya semakin rumit? Karena seringkali tangan kita sendiri yang terus mengaduk lumpur itu. Berapa banyak konflik rumah tangga membesar karena reaksi yang tergesa-gesa? Berapa banyak persahabatan rusak karena kata-kata yang diucapkan saat emosi? Dan berapa banyak keputusan buruk lahir karena seseorang itu terlalu takut menunggu Tuhan. Ini Abraham pernah mengaduk lumpur dengan mengambil Hagar. Saul pernah mengaduk lumpur dengan mempersembahkan kurban tanpa menunggu Samuel. Petrus pernah mengaduk lumpur dengan menghunus pedang di Getsemani. Semua dilakukan karena ketidaksabaran. Semua dilakukan karena kepanikan. Dan semuanya membawa akibat yang menyakitkan, Bapak Ibu. Tuhan seringkali berkata, diamlah dulu. Bagian yang paling indah di dalam kisah itu bukanlah ketika robot ditemukan. Bagian terindah adalah ketika sang ibu berkata, jangan diaduk dulu. Kita duduk dulu. Itulah suara yang sering kita dengar dari Tuhan. Ketika Israel terjepit di depan Laut Merah, Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Ketika bangsa Yehuda dikepung musuh, Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika Ilya putus asa di Gunung Horeb, Tuhan tidak datang di dalam angin besar, gempa bumi, atau api. Tuhan datang di dalam suara yang lembut. Mengapa? Karena Tuhan sering berbicara paling jelas ketika jiwa kita paling tenang. Kebisingan dunia sering menutupi suara Tuhan. Dan kebisingan terbesar kadang bukan berasal dari luar, Bapak Ibu, melainkan dari dalam hati kita sendiri itu. Lumpur akan mengendap ketika kita berhenti mengaduknya. Ada hukum sederhana di dalam alam. Lumpur yang dibiarkan akan mengendap. Air yang tenang akan menjadi jernih. Begitu pula jiwa manusia, Bapak Ibu. Ketika kita terus-menerus memelihara kekhawatiran, hati akan semakin keruh. Namun ketika kita membawa semuanya kepada Tuhan, perlahan-lahan jiwa menjadi tenang. Mazmur 131 ayat 2 berkata, sesungguhnya aku telah merenungkan dan mendiamkan jiwaku. Perhatikan, Daud tidak berkata, Tuhan memenangkan jiwaku. Ia berkata,
Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Artinya, ada keputusan sadar ini. Ada disiplin rohani, ada tindakan iman. Ketenangan bukan sekedar perasaan loh Bapak Ibu. Ketenangan adalah pilihan untuk mempercayai Tuhan meskipun kita belum melihat jawabannya. Itu. Kejernihan adalah hadiah bagi orang yang mau menunggu ini. Setelah lumpur mengendap, robot itu terlihat jelas. Bukan karena robotnya berubah, Bapak Ibu, tetapi karena airnya berubah. Itulah rahasia yang sering dilupakan. Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan. Kadang-kadang ia lebih dahulu mengubah cara kita melihat keadaan justru. Masalahnya sama, keadaannya sama, tetapi hatinya berbeda. Dan ketika hati berubah, perspektif turut berubah. Apa yang tadinya tampak sebagai akhir ternyata adalah awal. Apa yang tadinya tampak sebagai kegagalan ternyata adalah pelajaran. Apa yang tadinya tampak sebagai hukuman ternyata adalah pembentukan. Apa yang tadinya tampak sebagai kehilangan ternyata adalah pengalian. Tuhan menuju sesuatu yang lebih baik. Yesus adalah teladan ketenangan di tengah badai. Tidak ada pribadi yang lebih tenang daripada Kristus, Bapak Ibu. Ketika murid-murid panik di tengah badai, Yesus tidur. Ketika Lazarus mati, Yesus tidak tergesa-gesa. Ketika dituduh secara tidak adil, Yesus tidak membela diri dengan kemarahan. Ketika menghadapi salib, ia tetap menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Mengapa? Karena hatinya berakar pada kepercayaan penuh kepada Allah. Dunia berkata, cepatlah bertindak. Iman berkata, dengarkan Tuhan terlebih dahulu. Dunia berkata, paniklah. Iman berkata, percayalah. Dunia berkata, semuanya di luar kendali. Iman berkata, Tuhan tetap menyertai. Berdiam diri itu bukan berarti pasif loh. Banyak orang salah mengerti arti tinggal diam. Mereka menganggapnya sebagai kemalasan, Bapak Ibu. Sebagai menyerah. Sebagai tidak melakukan apa-apa. Padahal bukan itu maksud Alkitab. Tinggal diam berarti berhenti bersaksi menurut daging agar dapat bertindak menurut pimpinan roh. Itu artinya tinggal diam berarti memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara sebelum kita yang berbicara. Tinggal diam berarti membiarkan iman memimpin sebelum emosi mengambil alih. Tinggal diam berarti menyerahkan kemudi kehidupan kepada Tuhan yang melihat seluruh peta perjalanan kita. Sama seperti anak kecil itu, ia tetap mengambil robotnya. Tetapi setelah air menjadi jernih, ia tetap bertindak. Tetapi dengan tenang Bapak Ibu, ia tetap bergerak. Tetapi dengan bijaksana. Nah, apa ember lumpur di dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini ada yang sedang berdiri di depan ember lumpurnya sendiri ya. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang menghadapi sakit penyakit ya, ada yang sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi, ada yang sedang menghadapi konflik pelayanan, ada yang sedang menghadapi masa depan yang belum jelas. Dan semakin dipikirkan, semakin keruh rasanya. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan terus mengadu ember itu. Jangan terus mengulang ketakutan yang sama. Jangan terus memberi makan kecemasan yang sama. Jangan terus memutar ulang skenario terburuk. Datanglah kepada Tuhan. Duduklah di kakinya. Diamlah di hadapannya. Biarkan lumpur itu mengendap. Biarkan Roh Kudus menenangkan jiwa. Biarkan Tuhan memperlihatkan apa yang selama ini tidak kau lihat. Robot itu tidak hilang. Hal yang paling mengharukan di dalam kisah ini adalah kenyataan bahwa robot itu tidak pernah hilang. Ia hanya bersembunyi oleh air yang keruh. Demikian pula, banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Janji itu tidak hilang, Bapak Ibu. Pengharapan itu tidak hilang. Kasih karunia-Nya tidak hilang. Penyertaan Tuhan tidak hilang.
Terkadang semuanya itu hanya tertutup oleh lumpur, kecemasan, dan kepahitan kita sendiri. Karena itu Tuhan masih berbisik kepada gerejanya hari ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak keselamatanmu. Mungkin jawaban yang Anda cari bukanlah bekerja lebih keras, ya. Bukan berpikir lebih keras, bukan berlari lebih cepat. Mungkin jawaban itu dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Berhenti mengaduk lumpur. Duduklah sejenak di hadapan Tuhan. Tenangkanlah jiwamu. Percayakan batinmu, hatimu kepadanya. Dan ketika air itu menjadi jernih kembali, Anda akan terkejut melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan jalan keluar yang sejak semula ada di sana, Bapak Ibu. Karena Allah tidak pernah panik. Dan ketika kita belajar tinggal tenang di tangannya, kita akan melihat dengan jelas apa yang sebelumnya tertutup oleh kekeruan hati kita sendiri. Amin.